Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Perkenalkan, saya Kang Wisnu Cipta. Anda bisa menghubungi saya di WA 082322741155, konsultasi tentang masalah bisnis atau tentang masalah kesehatan ya. Dua masalah itu, bisnis atau kesehatan. Saya founder Theta Power, itu sejenis makanan meditasi. Ini meditasi avatar juga. Saya akan buka kelas bisnis pelatihan pada tanggal 5 Agustus 2020 ya. Sebentar lagi. Anda bisa melihat artikel di grup meditasi avatar ya. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah. Pertanyaan ini ada di WA grup, di WA grup. WA-nya adalah Kang Guru menjawab itu tadi ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara merubah mental block? Nah ini. Yang kedua adalah bisnis apa yang omsetnya di atas 10 jutaan, Kang? Yang ketiga, bagaimana menaikkan omset sampai miliaran? Bagaimana cara agar selalu beruntung? Bagaimana cara mencari modal? Nah, saya mulai akan menjawab yang pertanyaan yang serumpun tentang bisnis, tentang usaha, tentang mindset bisnis, dan bagaimana caranya. Semuanya itu saya jawab dalam satu slide. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara merubah mental block, Kang? Jadi manusia itu terdiri dari fisik, emosi, dan pikiran ya, serta energi sebenarnya. Tetapi kan kalau masalah mental block itu adanya di pikiran sebenarnya. Jadi pikiran kita, mental block itu hanya seputar tentang pikiran yang tidak percaya diri sebenarnya. Jadi merubah mental block itu adalah membiasakan diri untuk percaya diri. Membiasakan diri untuk percaya diri. Jadi sebenarnya hambatan dari kesuksesan itu rasa malu dan minder. Hanya itu sebenarnya. Tetapi juga yang setelah itu adalah cara-cara berbisnis, cara-cara memiliki mentor yang mengajari kita tentang bisnis model yang tepat sebenarnya. Hanya itu saja. Karena sukses itu tidak perlu tidak perlu ilmu yang muluk-muluk, itu enggak. Sampai mempelajari meditasi sampai tingkat tinggi sampai samadhi yang enggak. Tidak ada hubungannya dengan itu kalau sukses sih. Jadi samadhi meditasi itu hubungannya dengan kesehatan, kebahagiaan manusia. Jadi harus dibedakan mengapa banyak orang salah dalam mengejar ya. Pada saat dia mengejar harta, suksesan atau kemakmuran, tapi dia belajarnya malah jauh melenceng. Tapi nggak masalah, itu karena untuk syarat pertama ya, untuk kesehatan fisik ya. Jadi cobalah untuk membuka bisnis kecil-kecilan gitu ya. Dan cobalah untuk memiliki mentor agar ada yang membimbing kita, itu akan merubah mental block. Jadi mental block manusia itu sebenarnya hanya masalah dia percaya diri apa tidak, dia berani apa tidak. Hanya itu sebenarnya. Tidak ada mental block yang lain, tuh nggak ada. Mental block yang lain itu sudah kecil itu. Jadi emosi juga begitu. Jangan malu ya, harus berani. Malu itu menghabiskan energi kita sebenarnya. Makanya di dalam ilmu vibrasi, malu itu map of conscious ya, yang diperkenalkan oleh dokter David Hawkins. Itu malu itu di bawah level kesuksesan. Level kesuksesan itu pada level berani itu tadi, level 10 pangkat 200 ya kalau dihitung. Saya nggak tahu ngitungnya bagaimana. Itu karena energi bisa dihitung gitu ya. Jadi sekarang gini lah ya, pada saat Anda malu, Anda jalan gitu aja di depan cewek, itu rasanya kan badan Anda mengecil itu ya.
Badan Anda kak ciut 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 mengecil. Artinya apa sih? Artinya energi Anda mengecil itu. Coba kalau Anda percaya diri sekali tampil di depan entah menyanyi lomba menyanyi misalkan. Ada biasa saja bahkan kadang perasaan itu seperti membesar gitu. Nah, itu berarti energi kita secara gampang-gampangan aja lah ya. Energi kita itu membesar gitu loh. Tapi saya nggak tahu cara mengukurnya bagaimana. Tapi Profesor Dr. David Hawkins bisa bisa itu ya, bisa mengukurnya. Saya nggak tahu cara. Jadi kunci ke sukses itu latihannya gampang. Latihannya percaya diri, berani, hanya itu aja. Sisanya adalah cara-cara untuk sukses saja. Jadi cara membiasakan diri untuk berani, misalkan eh, ngomong dengan orang yang tidak kita kenal di bis atau di seminar, di keramaian, di terminal, di mana saja. Mulai mengenalkan diri dulu atau mulai percaya diri untuk berkenalan dengan ini latihannya butuh anu ya. Latihannya butuh praktek gitu loh. Jadi merubah mental block, merubah mekanisme servo itu butuh praktek. Butuh praktek dan itu harus dipraktekkan memang. Kalau nggak mau praktek nggak bisa. Latihannya seperti itu. Latihannya masuk hotel mewah. Anda grogi nggak? Terus latihannya berkenalan dengan cewek cantik. Kalau ada orang cantik, kita udah seperti terhipnotis duluan. Akhirnya malah nggak bisa ngomong. Ngomong aja nggak bisa, apalagi merayu, ngomong aja nggak bisa. Membuka mulut aja susah lah, itu latihannya harus dibiasakan. Jadi caranya merubah mental block itu begitu. Jadi paling tidak Anda paham lah ya, cara merubah mental block itu hanya menaikkan level energi kita dari malu dari percaya diri ke berani. Makanya kan percaya diri dan berani itu kakak adik itu 11-12. Tapi biasanya orang yang tidak belum sukses, bukan berarti tidak sukses ya. Orang yang belum sukses itu adalah orang yang malu. Nah ya, gampang-gampangan aja nggak perlu teori yang rumit. Bisnis apa Kang? Yang omsetnya di atas 10 jutaan. Oke. Jadi sukses itu hanya dua masalah ini ya, fisik dan pikiran. Karena sebenarnya sukses itu adalah materi sukses itu, material sukses itu. Jadi sukses itu nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu pakai meditasi di gunung selama, nggak perlu seperti itulah, nggak perlu seperti itu. Itu berbeda ya, itu ilmu berbeda. Jadi tapi pikirannya harus hati-hati ya. Bisnis harus punya omset 10 jutaan itu apa? Sebenarnya bisnis itu dimulai dari gambar pikiran yang tidak ada kan sebenarnya. Kalau Anda mulai dari nol, kalau Anda belum sukses, itu artinya adalah gambar di pikiran itu nggak ada tentang sukses. Nah itu loh, makanya di pelatihan-pelatihan, training-training tentang bisnis dan sebagainya, the LOA, the secret dan sebagainya, itu orang disuruh visualisasi. Itu artinya bukan beneran target itu langsung didapat, tidak. Itu artinya di pikiran itu agar ada gambarannya gitu. Karena sebenarnya hidup itu ya dari cetakan itu tadi, dari cetakan mental atau pikiran dan emosi, terus dilakukan akhirnya mewujud ke benda nyata itu. Makanya untuk menjadi bisnis yang omsetnya 10 jutaan itu saya bertanya-tanya, ini dari nol atau enggak gitu. Jadi nggak masalah ya, kita lanjutkan. Jadi bisnis kalau dimulai dari nol itu yang dipikirkan jangan omset dulu pertama kali yang dipikirkan. Yang dipikirkan justru bagaimana bisnis itu dibuka dulu. Baru naik sedikit demi sedikit itu loh. Nanti setelah naik sedikit demi sedikit, baru membuka cabang, reseller. Jadi sebenarnya bisnis apapun bisa memperoleh omset di atas 10 jutaan, miliaran aja bisa kok. Bisnis apapun. Jadi nggak langsung buka langsung 10 juta itu enggak begitu caranya.
Anda punya barbershop aja lah ya. Itu kalau dikonsep dengan baik, itu akan menjadi omsetnya bisa miliaran kok. Apalagi cuma 10 juta itu. Jadi nanti di kelas 5 Agustus itu akan dijelaskan lah ya. Nah, bisnis apapun bisa di scale up gitu loh. Bisa dibesarkan sampai 10 jutaan, bahkan lebih. Jadi jadi pertanyaan bisnis apa yang omsetnya di atas 10 jutaan? Banyak sekali. Bisnis makanan, kuliner, apalagi bisnis properti. Nah, itu loh. Yang mungkin yang ditanyakan kan seperti itu. Seperti bisnis bisnis properti, jual beli mobil, tapi sekarang mungkin dalam keadaan bisnis unusual karena pandemi Covid. Artinya strategi bisnisnya sudah tidak biasa lagi gitu loh. Karena dalam keadaan pandemi seperti ini ya, video ini dibuat. Nanti kalau mungkin COVID-19 sudah berlalu, ini kita bisa berbisnis seperti biasa gitu loh. Sekarang banyak banyak bisnis yang terpukul, tapi nggak masalah ya. Kita belajar ilmunya dulu. Nah, bagaimana cara menaikkan omset sampai miliaran lah ini? Kita akan bahas di sini. Jadi, men-scale up bisnis itu bisa menghasilkan sampai miliaran itu loh, Pak. Jadi, tadi kan berkaitan antara apa ya? Omsetnya kok cuma 10 juta itu ya. Banyak sekali sebenarnya. Jadi sebelum diperluas jangkauannya, jadi tim itu harus dibentuk lebih dulu, harus diurus lebih dulu sebenarnya. Kalau nggak ada yang ngerjain terus bagaimana? Kan repot. Makanya Anda harus membentuk tim kekayaan kalau kalau Anda mau serius ya. Kalau Anda mau serius membangun kekayaan, Anda harus membentuk tim. Iya. Jadi Anda harus merekrut orang yang punya keahlian yang Anda tidak miliki. Nah, itulah tim itu loh nanti sebelum kita men-scale up bisnis atau membesarkan jangkauan dari bisnis tersebut. Nah, setelah tim itu diurus, baru membuka cabang di kota lain. Makanya eh, setelah sampai di beberapa kota, itu omset itu belakangan dia akan naik dengan sendirinya. Tapi yang diurus sebenarnya harus harus jadi bisnis itu harus tersistem dulu sebenarnya. Jadi tim yang mengurus itu harus punya sistem dulu, harus mengurus sistem dari tersistem secara otomatis, baru dia akan merambah ke kota lain. Jadi nanti akan sampai miliaran dengan sendirinya, nggak perlu dipikirkan. Justru kita berpikir tentang sebabnya, bukan akibatnya. Omset miliaran, tapi memang benar harus ditarget. Tapi kan setelah itu fokusnya adalah di bagaimana cara yang menyebabkan bicara omset itu miliaran kan begitu kan. Jadi omset ini bisa menjadi mental block yang sangat kuat. Kalau belum kita sudah paku dengan omset miliaran, bagaimana saya harus punya omset miliaran? Bisa menjadi mental block yang sangat kuat karena sebenarnya harus dari bawah sebenarnya harus dari penyebabnya dulu gitu loh. Mencari model bisnis yang menghasilkan miliaran lah itu nanti akan kita kupas tuntas pada tanggal 5 Agustus itu ya di kelas bisnis. Anda bisa membuat saya di 082322 741 155. Jadi ada beberapa bisnis itu model bisnis yang menghasilkan miliaran itu ada dengan sangat mudah. Jadi kalau dulu orang memperoleh 1 miliar itu bisa bisa 2 tahun bahkan 3 tahun ya. Kalau sekarang itu lebih mudah sebenarnya. Coba lihat aja orang kaya sekarang itu ya, seperti founder Facebook itu memperolehnya itu lebih cepat daripada orang-orang dulu yang memperoleh 1 miliar itu bisa bertahun-tahun. Sekarang itu bahkan bisa hitungan bulan, gitu loh. Nah, jadi tapi masalah teknis ya, masalah menghasilkan miliaran dalam jangka waktu yang dekat itu nanti kita kupas tuntas untuk kelas bisnis. Saya ingin Anda join di kelas saya itu. Kita lanjut. Bagaimana cara mencari modal? Oke. Jadi bisnis itu sebenarnya bukan masalah modal. Dan nanti kita bahas ya. Jadi modal itu bisa diperoleh dari kredit usaha sampai 500 juta sebenarnya. Saya sudah survei di bank-bank bahkan pengajuannya juga mudah.
Tapi yang kelas bisnis sampai 500 juta itu masih pakai agunan di bank. Jadi sebenarnya begini, dari pemerintah itu sebenarnya agunan itu enggak ada, tidak ada pakai agunan. Tetapi pokoknya Anda punya usaha, Anda punya usaha dipoto gitu kan. Jadi bisnis itu sebenarnya pertama kali bukan untuk mencari untung di awal, tetapi untuk meleverage kita. Meleverage itu meningkatkan atau mengungkit mengungkit apa ya? Mengungkit wadah rezeki kita sebenarnya. Jadi itu menggunakan apa kita gunakan sebagai leverage sebenarnya. Jadi Anda kalau punya bisnis saja kecil-kecilan ya, bisnis kecil itu Anda bisa mengajukan kurir kredit usaha rakyat itu bisa sampai 500 juta. Tetapi di bank itu sebenarnya nggak pakai agunan, tetapi bank itu main aman, dia pakai agunan. Agunannya bisa sertifikat rumah atau tanah dan sebagainya lah ya. Ya kalau tanpa agunan ya itu bisa kur yang petani itu sampai 50 juta atau kur yang levelnya sampai 50 juta nggak pakai agunan. Nah, ini tentang teknik-teknik mencari modal ya. Kalau mau modal besar masih pakai agunan, Pak. Pertanyaan Pak Surya ya. Modal bisa dari kartu kredit. Ya, nanti diajarkan lah ya, memiliki banyak kartu kredit sampai ratusan juta. Model perlu sharing sebenarnya atau kita cari investor. Jadi pebisnis itu yang handal itu begini. Dia dia menulis proposal. Proposal itu isinya lengkap. Model bisnisnya, bagaimana produknya, bagaimana suppliernya, bagaimana dia memasarkannya. Nanti dia presentasi ke orang, ke investor itu loh. Nah, nanti investor itu yang akan membiayai bisnisnya. Kalau sebenarnya di sekolah-sekolah bisnis atau pebisnis yang sudah ini ya, sudah paham itu sebenarnya ini yang dilakukan itu loh. Dia menulis dulu proposal bisnis. Tapi proposal bisnis itu ditulis lengkap gitu loh. Dari sumbernya, dari bahannya, dari bahan bakunya, dari produksinya nanti seperti apa, pabriknya seperti apa, ukurannya bagaimana, gudangnya, semuanya ditulis, marketingnya seperti apa, manajemennya seperti apa. Baru dia mencari investor gitu loh. Jadi sebenarnya bisnis itu bukan masalah modal sebenarnya, tapi masalah keahlian, masalah keahlian untuk apa ya, menulis model bisnis ini sampai selesai dan dia bisa cari investor di mana-mana gitu loh. Makanya saran saya adalah pebisnis sejati dia menulis proposal itu di bisnis sampai bagaimana memasarkannya. Baru dia mencari investor. Banyak sekali kok. Saran saya adalah bergaulah dengan orang-orang yang di atas kita. Makanya, nah cara seperti ini membangun model bisnis seperti ini nanti kita bahas tuntas ya di kelas 5 Agustus 2020. Oke, jadi itu. Apa itu ya?